ke-7 ingin menyampaikan selamat tentang perbuatan remaja zaman sekarang yang banyak berzina. Sebelumnya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan semesta, dan sholawat serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu sesuatu perbuatan yang buruk. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina innahu kana fahisha wa sawa'a as-sabil, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu adalah suatu jalan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dalam ayat ini tentang jeleknya zina dan akibat yang ditimbulkan oleh kejelekan zina yang akan merusak nasab dan kehormatan serta memunculkan kebencian dan kemusuhan di antara manusia. Zina adalah jalan yang buruk karena adalah kejelekan yang didapatkan yang sangat besar serta mendatangkan penghinaan dan bencana di dunia dan akhirat. Di antara hal yang menunjukkan keji dan yang jeleknya perbuatan ini adalah hukumannya yang telah Allah tetapkan pelakunya, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali cambukan, dan janganlah belas kali kasihan kalian pada keduanya jika kalian untuk menjalankan agama Allah. Jika kalian beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah melaksanakan hukuman mereka yang disaksikan oleh sekumpulan orang-orang. Quran Surat An-Nur ayat 2. Demikianlah hukuman bagi pelaku zina, yaitu dicambuk dengan 100 kali cambukan, sebagaimana ditunjukkan dalam dalil yang lainnya, juga ditambah dengan diasingkan bagi pelaku zina yang belum menikah. Adapun hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah meskipun baru sekali menghubungi istrinya adalah dirajam, yaitu dilempari dengan batu hingga meninggal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukuman bagi pelaku zina yang telah diterapkan Allah Subhanahu wa taala di dunia tentu menunjukkan betapa besarnya dosa dan perbuatan zina tersebut. Di samping itu, perbuatan zina juga dibuat dalam istilahnya dalam Al-Quran dari As-Sunnah, yang artinya, dan orang-orang yang hendak beribadah kepada sembahan yang lain bersama dengan peribadatannya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membunuh jiwa Allah yang haram kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan dengan demikian, saya dia akan mendapat pembalasan dosanya di akhirat nanti. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Diiringannya perbuatan zina ini dengan kejelekan syirik dan membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, menunjukkan betapa besarnya dosa dari perbuatan ini, sehingga balasannya pun mendapat azab dan dosa yang berlipat ganda. Diketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dan mengingatkan keberuntungan seorang dengan pandangan kehormatan dirinya agar terjauh dari zina, sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 11. Hingga firman-Nya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mereka mencari yang dibalik itu, maka mereka itu adalah orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-7. Di dalam ayat ini kita bisa mendapatkan penjelasan tentang 3 perkara yang besar. Yang pertama adalah barang siapa yang tidak menjaga kemaluannya bukanlah orang yang beruntung. Yang kedua, barang siapa yang tidak menjaga kemaluannya maka dia adalah orang yang tercela. Adapun orang yang ketiga, barang siapa yang tidak menjaga kemaluannya dia adalah orang yang melampaui batas. Ya, jadi anak zaman sekarang banyak yang melakukan zina, kan dianggap hal tersebut hal yang benar. Jadi kita harus menghindari perilaku zina dengan beberapa cara, yaitu 1, meningkatkan takwa dan keimanan kita terhadap Tuhan.
Itu Tuhan yang Maha Esa. Setelah menjaga pandangan antar sesama jenis dan menjaga pergaulan kita, setelah berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang menjaga kehormatan itu tidak akan terjatuh pada zina atau hubungan yang status oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang hambanya untuk mencintai seseorang, tetapi Allah melarang manusianya setiap tidak boleh berzina. Allah membolehkan hambanya untuk menikahi secara sah. Demikian sedekah yang saya bicarakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.